Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya Yusuf dalam cerita misteri Astakala Adventure atau AA. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga dimanapun Anda berada diberikan kesehatan dan banyak rezeki. Amin. Episode cerita misteri AA kali ini saya akan bercerita yang cukup menarik dari kisah nyata yang saya alami sendiri, yaitu perjalanan mistis ke Gunung Cikuray via Cintanegara, Lombok. Bagaimana cerita selengkapnya? Marilah kita berdoa sebelum memulainya. Membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semua yang ada di cerita ini pengalaman pribadi saya tanpa ada rekayasa. Beberapa nama yang ada dalam cerita akan disamarkan kecuali saya dan Pak. Tujuan isi cerita ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, hanya ingin berbagi kisah nyata yang saya alami. Perkenalkan, nama saya Yusuf, salah satu anggota Astakala Adventure Pusat. Saya berasal dari kota Purwakarta. Untuk saya, hiking atau naik gunung merupakan salah satu hobi dan olahraga serta menjalin silaturahmi dengan komunitas atau pendaki gunung lain. Di grup kami, saya memiliki beberapa teman yang satu hobi sama dengan saya dan senang beraktivitas di alam bebas, khususnya gunung. Jadi, jika saya ke alam bebas, pasti ada saja teman saya yang ingin sekedar untuk camping di bumi perkemahan, tektok ke gunung atau bukit, ke curug maupun camp di gunung. Pada tanggal 15 Agustus 2020, saya bersama teman-teman janjian akan melakukan pendakian ke Gunung Cikuray via Cintanegara, Lombok. Teman saya berasal dari Cianjur satu orang yang bernama Fahad, dari Karawang sebut saja BE, Jati, Bayu, dan Mangkimbung, serta satu orang dari Purwakarta sebut saja Rey, dua orang dari Cirebon sebut saja Papua dan Tri, 4 orang dari Bandung sebut saja Akas, Seno, Insan, dan Aldi. Grup saya campuran dari berbagai kota, tapi satu tujuan. Dalam perjalanan dari Purwakarta, hanya saya, Ray, dan grup dari Karawang yang melakukan perjalanan bersama dari Purwakarta menuju base camp Cintanegara. Pada waktu itu, kami mengadakan janjian pada pukul 11 siang agar tidak lama nantinya di base camp Cintanegara, Lombok. Dalam perjalanan dari Purwakarta menuju base camp aman dan terkendali, tetapi kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah minimarket di daerah Cimahi, Kota Bandung, untuk beristirahat sejenak dan sambil menunggu hujan reda. Setelah hujan reda, kami memutuskan melanjutkan perjalanan kembali menuju Garut. Kami memutuskan untuk melalui jalur Buah Batu, Bale Endah, Ciparai, Majalaya, dan Ibun. Sesampainya di Ibun, kami beristirahat sejenak di Jembatan Kuning Kamojang atau Kamojang High. Pada waktu itu, jalan menuju ke base camp masih menanjak dan diselimuti kabut serta hujan gerimis.
Akhirnya pada pukul 5 sore kami sampai di base camp Cinta Negara Pia Bayongbong. Teman-teman saya yang lain pun akhirnya datang pada pukul 6 sore bersama grup Cianjur, Bandung, dan Cirebon. Kami mulai beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib di base camp. Kebetulan lantai 2 di base camp kosong dan belum ada pendaki gunung yang menempati ruangan tersebut. Akhirnya kami putuskan untuk menempati ruangan lantai 2 tersebut. Sore menjelang malam, awal mula kisah misteri ini dimulai. Pada pukul 10.30 malam, pada saat saya merebus air hangat untuk minum susu di luar ruangan lantai 2 atau balkon lantai 2, pada arah sebelah kiri base camp, persisnya dekat kamar mandi, saya merasa ada yang memperhatikan saya. Yang anehnya, saya saja yang melihat dan merasakan hal ganjil itu. Semula, saya tidak mengenalkannya. Lama-kelamaan sosok perempuan berbaju putih itu menampakkan wujud aslinya, sedang duduk di atas pohon tinggi dan lebar, dan melambai-lambaikan tangannya pada saya. Saya hanya terdiam dan bersikap tenang agar teman-teman saya tidak ketakutan. Pada saat itu, sosok kuntilanak itu terbang dan melayang ke arah pohon pisang. Karena saya masih penasaran dengan penampakan kuntilanak itu, saya segera membawa senter dari tas mini saya. Kemudian saya arahkan dan sorotkan cahaya lampu senter itu ke arah dekat pohon pisang. Tak disangka, saya melihat ada sosok yang sedang melompat-lompat dan berwarna putih di dekat pohon pisang itu. Astagfirullah! Saya agak terkejut melihat dua sosok tak kasat mata itu. Sosok kuntilanak pun masuk ke dalam pohon yang besar dan kemudian menghilang. Sedangkan sosok pocong masih berada di antara semak dan pohon pisang. Ada salah satu teman saya menepuk saya yang bernama Pahat mendengar teriakan saya saat saya sedang beristighfar dengan suara keras. Karena kaget, Pahat bertanya pada saya, kamu kenapa? Dan apa yang terjadi?" Saya hanya terdiam dan berkata, "Tidak ada apa-apa, Hat. Hanya lelah saja." Pahat bertanya lagi, "Lah, itu senter buat apa?" Saya jawab, tak apa-apa, Hat. Hanya jaga-jaga saja, takut mati lampu." Akhirnya, kami masuk ke ruangan untuk bergabung dengan kawan-kawan kami untuk sekedar mengobrol. Ada yang menyeduh kopi, teh, dan saya sendiri minum susu. Saya kurang suka susu kopi. Tak terasa waktu semakin larut. Pukul menunjukkan jam 00.05 dini hari. Akhirnya kami melanjutkan untuk beristirahat dan tidur sejenak, karena kami memutuskan pada pukul 05 pagi setelah sholat subuh akan melanjutkan perjalanan dari base camp menuju pos 5. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 5:05 pagi. Kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sebelumnya kami sudah mencatat pick up dari base camp menuju pos 1 milik Arevi. Beliau adalah ketua base camp Cinta Negara atau salah satu volunteer base camp Cinta Negara. Setelah mengecek ulang tas carry masing-masing dan kelengkapan anggota tim, kami melanjutkan perjalanan menggunakan pick up menuju pos 1. Waktu itu masih gelap dan belum ada matahari terlihat terbit. Kami hanya menggunakan
headlamp, dan lampu senter untuk penerangan. Saat jalan di trek, posisi saya pada saat itu sebagai seorang sweeper. Di depan saya kebetulan Pahat dan BE. Baru saja berjalan selama 15 menit. Dari pos 1, saya melihat ada sekelebat warna putih di area pohon kol milik warga yang melintas terbang ke arah atas pohon, dan saya arahkan lampu senter ke pohon tersebut. Ternyata, astagfirullah, sosok yang semalam saya lihat di base camp berpenampilan sama, baju warna putih, rambut panjang acak-acakan dan tidak beraturan, dan senyum palsunya yang seakan-akan ingin tersenyum. Tahu kan, sosok itu lebih sering tertawa atau menangis. Saya tidak mempedulikan sosok kuntilanak tersebut. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju tanjakan Ombing sebelum pos 2. Matahari dan embun pagi seakan-akan menyapa kami dan menyaksikan keindahan alam dari Sang Pencipta dan menyambut kami yang sedang dalam perjalanan menuju pos 2. Setelah melewati tanjakan Ombing dan perkebunan yang sangat luas menuju pos 2, akhirnya kami tiba di pos 2 dan beristirahat sejenak. Kami berkenalan dengan pendaki asal Tangerang yang camp di pos 2, dan mereka menawarkan cemilan kuaci pada kami. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3, yaitu area kandang babi. Dari pos 2 menuju pos 3 tidak terjadi apa-apa sampai ke pos 7, yang semula kami rencanakan akan mendirikan tenda di pos 5. Akhirnya tidak jadi karena tim yang depan sudah jauh meninggalkan kami bertiga, yaitu saya, Pahat, dan Mang Imun. Kami memutuskan untuk menyusul mereka ke puncak. Tidak berselang lama, dari pos 7 kami tiba di pos 8. Pada saat di trek pos 8 menuju puncak, saya merasakan hal ganjil. Jalan atau trek masih ditutupi pohon besar dan akar serta batu yang besar. Pada saat itu, kami melihat kera berwarna abu-abu yang melompat dari dahan pohon satu ke dahan pohon besar lainnya. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Kami bertiga memutuskan untuk beristirahat dan minum. Pada saat istirahat, saya melihat di belakang Pahat. Kebetulan dia duduk di area kiri trek, dan di sebelah ada pohon besar dan jurang. Saya melihat di sana dari kejauhan. Tiba-tiba sosok itu mendekati persis di belakang Pahat. Saya melihat sosok kera berwarna putih. Yang anehnya, kok dari kera kecil berubah jadi ukurannya yang tidak wajar. Sekejap lagi menjadi kera yang berukuran kira-kira 5 meter. Sangat besar sekali. Saya terkejut dan berteriak pada Pahat, "Hat, kamu geser. Jangan lihat ke belakang. Nurut sama saya." Kera itu seakan-akan ingin membawa Pahat. Sebelumnya Pahat izin untuk pipis di dekat pohon besar sebelah kiri trek itu. Akhirnya Pahat menuruti perkataan saya agar tidak melari ke belakang dan segera bergeser ke sebelah kanan trek menuju puncak. Sosok kera putih itu kemudian mencengkram saya dengan tangannya. Tangan sosok itu mengenai kaki kanan saya. Kaki
saya seakan-akan dipegang agar tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju camp di puncak. Saya beristighfar dan membaca ayat-ayat pendek suci Al-Quran. Akhirnya sosok kera itu pun melepaskan genggaman tangannya dari kaki kanan saya. Selanjutnya, setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Pada jarak 1 km dari puncak, saya mendadak jatuh ke tanah dan brak! Kedua kaki saya tidak bisa bergerak dan digerakkan. Kaki saya jadi kaku. Paha terlihat panik karena posisi kaki saya tidak bisa bergerak dan kami berdekatan. Sedangkan Monkey Moon berada di bawah saya beberapa meter. Setelah itu Pahat meminta izin pada saya untuk mencari bantuan pada tim di area puncak. Saya minta izin mau ke puncak, minta bantuan. Saya mengizinkan. Ya Had, silahkan. Hati-hati di jalan. Saya membaca istighfar dan ayat-ayat suci Al-Quran, serta saya mengambil botol dari carrier dan membilas kedua kaki saya dengan air putih yang sudah dibacakan surat Yasin dalam botol yang saya bawa dari rumah. Alhamdulillah, sosok tadi yang membelit kaki saya itu keluar dari tubuh saya dan kabur entah kemana, seakan-akan lari terpirit-pirit. Saya pun dapat melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Di pertengahan jalan, saya berjumpa dengan tim saya yang menjemput saya akhirnya. Kami, saya, Kimbo, Pahat, dan Are menuju puncak pukul 12.19 siang. Baiklah, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like dan subscribe. Jika Anda semua belum subscribe, silakan subscribe. Saya Yusuf, sampai berjumpa di cerita mistis Astakala Adventure berikutnya. Terima kasih.